Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda sayyidina Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an azilla aw uzalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesehatan, masih berikan kita kesempatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Isya dan salat tarawih secara berjamaah. Salat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah tak terasa kita sudah menjalankan ibadah puasa Ramadan sampai hari ke-11 yang malamnya itu berada di malam 12 Ramadan. Yang mana sebelumnya ketika memasuki bulan Rajab kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doanya pastinya Bapak Ibu telah hafal dan sangat dianjurkan oleh para ulama-ulama sebelumnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan umur kita di bulan yang mulia ini, yakni bulan suci Ramadan. Banyak saudara-saudara kita, banyak teman-teman kita, kerabat-kerabat kita yang tidak sampai umurnya, yang tidak sampai usianya di bulan Ramadan, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah memanggil mereka. Dan mudah-mudahan kita yang telah sampai detik ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di penghujung Ramadan sampai Idul Fitri, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jumpakan kita lagi di bulan Ramadan yang berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kita hidup di dunia ini akan mengalami yang namanya kematian, yang mana kematian tersebut tidak memandang yang namanya usia, baik tua maupun muda, baik besar maupun kecil, baik sehat maupun sakit. Apabila seseorang tersebut telah mengalami yang namanya kematian, maka terputuslah pahala-pahala amalnya. Yang sebelumnya seorang tersebut bisa beribadah, sholat secara berjamaah,
yang sebelumnya orang tersebut bisa melaksanakan puasa, zakat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Namun ketika seorang tersebut mengalami yang namanya kematian, maka terputuslah pahala-pahala amal ibadah tersebut. Akan tetapi ada 3 hal, ada 3 perkara, 3 amalan yang apabila seorang tersebut telah meninggal, orang tersebut masih tetap mendapatkan pahala. Apa saja amalan tersebut? Nabi SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yantafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Ketika seorang tersebut mengalami yang namanya kematian, maka terputuslah amal-amalnya kecuali 3. Yang pertama yakni sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan untuknya. Yang pertama ada sedekah jariyah, yakni sedekah jariyah. Apa maksudnya sedekah jariyah, Bapak Ibu? Sedekah jariyah ialah sedekah yang ketika seorang tersebut telah meninggal, tetapi pahala-pahala tetap mengalir kepada si pemberi sedekah tersebut. Istilah jariyah yakni berasal dari bahasa Arab, yaitu berkelanjutan. Jadi apabila Bapak Ibu atau seorang tersebut mengamalkan yang namanya sedekah jariyah ini, melakukan yang namanya amalan sedekah jariyah, maka ketika seorang tersebut telah meninggal, maka dia tetap mendapatkan pahala, tetap mendapatkan transfer pahala dari sedekah tersebut. Apa contohnya? Contohnya yakni ketika seorang tersebut atau Bapak Ibu mempunyai sebidang tanah atau mempunyai keluasan rezeki, dan Bapak Ibu belikan dari uang tersebut berupa Al-Quran, yang mana Al-Quran tersebut Bapak wakafkan di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau di tempat-tempat ibadah lainnya, dan kemudian Al-Quran tersebut digunakan oleh orang-orang untuk membaca Al-Quran, untuk memahami maknanya, maka pahala-pahala dari orang tersebut akan mengalir kepada Bapak Ibu. Itu yang pertama. Dan yang kedua yakni Nabi SAW bersabda, "Al-ilmin yantafa'u bihi", yakni ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendekatkan makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan ilmu yang bermanfaat membuat orang yang tadinya berada di jalan yang salah menjadi ke jalan yang benar. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ketika Bapak Ibu mempunyai kualitas dalam membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar, kemudian Bapak Ibu ajarkan bacaan Al-Fatihah tersebut kepada saudara-saudara Bapak Ibu, kemudian kepada teman-teman dan para kerabat, dan setelah itu saudara-saudara Bapak Ibu mengajarkannya lagi kepada anak-anaknya, maka pahala-pahala yang telah diajarkannya tadi mengalir kepada Bapak Ibu sekalian, meskipun Bapak Ibu telah meninggal. Maka dari itu, yang bagi Bapak Ibu yang memiliki ilmu-ilmu yang berlandaskan dalam agama Islam, mari ajarkan kepada para generasi muda agar kelak kita mempunyai bekal ketika di yaumil akhir. Dan yang ketiga, Nabi SAW bersabda, "Awaladin sholihin yad'u lahu", yakni anak soleh yang mendoakan untuknya. Sebenarnya saya agak segan untuk menyampaikan hadis yang ketiga ini dikarenakan saya belum praktek, tapi Bapak Ibu sudah mempraktekannya duluan. Tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ini anak soleh yang mendoakan untuknya. Maksudnya apa?
Jadi anak soleh ialah anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang. Jadi apabila Bapak Ibu memiliki anak soleh, harus sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dengan adanya anak soleh dan solihah, kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Dengan apa? Dengan doa-doanya, dengan amalan-amalannya, dengan ibadah-ibadah yang anak Bapak Ibu kerjakan. Karena setiap perlakuan anak tersebut kelakuannya akan mengalir, pahala-pahala atau dosa-dosanya akan mengalir kepada Bapak Ibu sekalian. Terlebih lagi di zaman sekarang, banyak anak-anak muda yang umurnya masih di bawah umur, tetapi pergaulannya sudah bebas. Yang dimana anak-anak di bawah umur tidak mau mengerjakan sholat, yang dimana banyak anak-anak maupun remaja yang sudah jarang nampak di masjid, yang sudah jarang untuk mengikuti majelis-majelis pengajian-pengajian. Maka sebelum terlambat, mari kita sama-sama kita didik anak-anak muda zaman sekarang. Kita ajak anak-anak muda zaman sekarang untuk pergi ke masjid, agar di masa depan kelak yang menggantikan Bapak Ibu sekalian ialah anak-anak muda. Karena ketika seorang mengajak seorang tersebut untuk berbuat kebaikan, maka setiap orang tersebut berbuat kebaikan, pahalanya akan mengalir kepada yang pertama kali mengajak. Jadi mudah-mudahan kita dari 3 hadis yang Nabi SAW sebutkan, mudah-mudahan kita dapat diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya semua. Dan kalau kita tidak bisa mengamalkan semuanya, maka kita pilih salah satunya. Agar apa? Agar kita bisa mempunyai bekal kelak nanti di yaumil akhir. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi bulan Ramadan yang kita lalui menjadi lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Dan mudah-mudahan setelah kita keluar dari bulan Ramadan ini, kita menjadi lebih baik, kita menjadi lebih rajin untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi